Kaum muslimin, para hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah buat langkah yang pertama, sama-sama oleh kitanya tapi basah lidah dengan memuja dan memuji Allah Zul Jalal wal Ikram, yang mana oleh Allah nibak uro Jumat yang sangat mulia rayanya. Di Allah mandang Nabi kepada kitanya kesempatan dan kesehatan, sehingga oleh kitanya dapat berkumpul dalam rumah Allah guna dan maksud untuk kita laksanakan sembahyang Jumat secara berjamaah. Kemudian pula salawat ma'asalam, mari sama-sama oleh kitanya dapat banyak akan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salatan alayya fi yaumil jum'ah. Perbanyak oleh kalian akan bersalawat kepadaku di hari Jumat, kata Nabi. Fa inna salawatakum, maka bahwa sesungguhnya salawat-salawat kalian wahai umat lembah ura Jumat, ma'rudatun alayya, ini dihadapkan oleh Allah ke atas kuburku, nepegale Nabi. Selawut kata wahai umat lung yang tatem baca ba'ura Jumat, nyo gepehadap di Allah lam kubulung ke Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah tubuhmu telah hancur tatkala engkau berada di alam kubur? Tubuh itu ya Rasulullah ketika hancur pajuh leulat. Maka bahwatanya Nabi menjawab, innallaha harama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, bahwa sungguh Allah mengharamkan atas bumi oleh bahwa memakan ianya bumi akan tubuh para nabi. Lon hana ancu lam kubu nepegah dari Rasulullah. Dalam hadis yang lain, man shalla alayya fi yaumil jum'ah marratan mi'atin. Roman tang diberangkato yang kita baca selawat ba'ura Jumat sebanyak 100 kali. Betul ke urusi lon tatim baca selawat ba'ura Jumat, kata Allah Ta'ala, maka oleh Allah akan ditunaikan dirutuh boh kebutuhan hidup kitanya. 70 boh budi di dunia di Allah, wasalasina fil akhirah, dan 30 lagi nanti akan dibalas oleh Allah di yaumil qiyamah. Kemudian pula salawat wassalam senantiasa Allah curahkan kepada para sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, dan ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar di sisi Allah, yang mantan tinggal siro sapati sebagai siraja wa munira di tengah-tengah umat. Kata-kata ta'zim penghormatan yang mulia terutama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid selaku beretanya bersama. Kemudian kata-kata ta'zim penghormatan yang mulia kepada seluruh gurau-gurau ulun tua, pimpinan-pimpinan daya, pimpinan-pimpinan balai bud, dan pimpinan-pimpinan majelis ta'lim. Kemudian kata-kata ta'zim penghormatan umumnya kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Bauro yang sangat mulia rayanya limitanya kembali tarayakan uro raya Aidul Adha. Sebagaimana ditulis dalam kitab Hasyiah ala Tahrir, ja'alallahu ta'ala lil mu'minin salasata ayyami aidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan uro raya kegitanya urang-urang yang beriman dalam dunia nan heuro. Yang pertama yaumul jum'ah, uro Jumat. Yang kedua uro raya Aidul Fitri. Yang kedua uro raya Aidil Adha.
heboh pura raya dipuji di Allah. Kemudian oleh pengarang kitab melanjutkan, wa kulluha ba'da biikmalil ibadah. Titik heboh pura raya tersebut baru dipenan sebagai pura raya bila sempurna terlaksanakan ibadah. Yang pertama yang jid pura raya pura Jumat. Pacar ura Jumatnya je ke ura raya bila nak tajak semayang Jumat kena masjid. Wa amma adapun urang-urang yang hanajak semayang Jumat, uranya bukanlah ura raya. Demikian juga ura raya Aidil Fitri. Pacar baru dipenan ura raya fitrah bila le ditanya sempurna terlaksanakan ibadah puasa selama 3 bulan penuh. Adapun urung-urung yang hantu puasa, maka itu bukanlah hari raya. Demikian juga urang raya Idul Adha lagi contoh urangnya. Pacan baru kepenan urang raya haji apabila urung-urung yang na di Arab leh wukuf di Arafah barulah berhari raya. Karena wukuf merupakan punca haji. Berbicara tentang hari raya Idul Adha, maka tidak terlepas daripada sebuah ibadah yang dinamakan dengan berkurban. Begitu dalam Al-Quran Allah berpegang, fasalli li rabbika wanhar, sembahyang olehmu li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Berpegang di Allah. Maka menyatakan di dalam kitab hukum berkurban dalam mazhab Syafi'i nyo adalah sunat muakkad. Hukum dasar kurban adalah sunat dan terkadang kurban itu bisa berpindah menjadi hukum wajib. Yang pertama dengan sebab nazar ataupun tamakaul. Lazim atulun ya Allah longsi saboh kami kurban takun. Maka kambing tersebut dinamakan dengan kambing kurban wajib. Ataupun dakun, ya Allah ya Tuhanku, apabila anak lun lewat bak PNS, apabila anak lun lewat bak polisi, longsi saboh kami kurban dakun. Lewat anak bak polisi, lewat anak bak PNS, wajib si kurban, dinamakan kurban wajib. Teman tungku pak beda kurban wajib dengan kurban sunat. Kurban wajib harim pajuh. Bila rohnya pajuh, kurban tidak akan sah. Kurban sunat boleh pajuh, bahkan disunatkan pajuh bagi empunya kurban. Teman tungku putra yang terlebih ke kamu pajuh daripada binatang kurban, kamu namusi kurban, putra yang terlebih ke. Yang terlebih ke adalah ate binatang kurban. Pakon di pajuh ate bagi kita yang kurban. Yang pertama ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah setiap berkurban yang nepajuh adalah ate. Yang kedua pakon alasan di pajuh ate untuk cok sempena, cok tafaul. Sebagaimana nepekali Allah, salah satu makanan penduduk surga tengok. Nabi dia Allah ate ungkut hud. Mudah-mudahan dengan tapajuh ate binatang kurban tafaulnya bermerempok pajuh ate ungkut hud tengok dalam surga. Kemudian daripadanya pakiban hukum tasi kurban ke urang yang mantau dek. Contoh, bertanya orangnya kajib sidra urang kaya. Berokon kasihan tu. Bak kaya merantau dibi modal negok kakaya tu. Karena tanya kakaya tanya si kurban ke urang yang bantu tanya jamun. Apabila hana gebi idin maka tidak sah. Laki idin cutbang long nasi kurban keron pun lebih jut silakan. Demikian juga tiban hukum kurban tak kurban ku urang yang kahanale. Contoh, tanya orangnya kanapeng, tanya orangnya hidrolako. Tadinya surah bak burek, saboh lumo memada 7. Tapasal dalam lumonyan draw tu. Tapasal dalam lumonyan promoh tu.
dapat dalam dumonya heboh ani tinggal 200 tinggal mak yang kahanali mak tuan yang kahanali mutapat tu bila tidak ada wasiat maka itu tidak akan sah. Kemudian daripadanya bagi ditanya yang nasi kurban, apabila untuk geti kurban nyo sunat untuk tasaksikan sebagaimana Rasulullah pernah nepegah bak Siti Fatimah, wahai Fatimah anak lem kulmi ila udhiyatik ya dang le gata bak kurban gata fashid biha, saksikanlah karena setiap tetesan darah daripada binatang kurban ini akan diampunkan dosa oleh Allah. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar habbu ilallah min irakatidam. Hana mensabuh amalan yang paling digalak oleh Allah ba'ura raya haji min irakatidam, daripada menumpahkan darah. Makna tumpah darah ino niusi kurban. Fa innaha la tati yaumal qiyamah bi kuruniha. Sungguh daging kurban nanti pada hari kiamat dia akan naik saksi dengan tanduknya ngelungke. Dia saksi singah binatang kurban ba'ura kiamat wa ash'ariha ngelbule. Pakan gepegah di Rasulullah dia saksi ngelungke. Dia saksi ngelbule. Pernah kita tuku dup lungke yang hanayu, dup bule yang hanjit tapaju, dup bule yang hanjit tadagu akan saksi, apalagi apalagi tulang sumsumnya ini lebih-lebih dan lebih saksi oleh Allah. Teman tungku putra, hikmah dibalik kamu berkurban, hikmah dibalik kita berkurban nyo na padin-padin boh macam menurut nepegah oleh Syekh Bakir Al-Banjari. Hikmah berkurban yang pertama untuk menghilangkan sifat kikir, untuk pegadah fi fikri. Begitu tanya manusia lahir dalam keadaan krik. Teman mesti ditanya krik putra resiko. Betulis bab pintu surga. Anti haramun ala bakhil. Harim tamang surga di atas orang-orang yang bersifat dengan kikir. Tamang surga orang kikir. Yang nak tamang surga tengok so. Urung-urung yang dermawan, urung-urung yang memperbanyak akan bersedekah. Malah dalam riwayat yang lain, urung yang kalim mati nyo gelate udip ba Allah. Kumpul gelate udip untuk kena iktikaf kan, untuk baca Al-Quran kan, fa'asaddaqa, untuk gemu sedekah. Pakan sedekah yang dilakukan oleh orang ahmate kamati. Karena bak sedekahnya tungku metuah terdapat 5 hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah sedekah yang pertama, memudahkan sakaratul maut, mudah baik duit nyawang. Hikmah tamu sedekah yang kedua, lampu yang paling raya lampu pusing adalah pahala sedekah. Hikmah tamu sedekah yang kedua, hisab yang paling berat hingga ba'ura kiamat adalah hisab harta. Dengan tamu sedekah, hisab harta kita akan berkurang. Yang keput hikmah tamu sedekah, pintu yang paling raya dibuka oleh Allah hingga dalam surga yang bernama as-sakhaya, yang akan dilewati oleh orang-orang yang dermawan. Dan hikmah yang terakhir ditanya tamu sedekah, tanda ibadah ditanya gutung di Allah. Lenulang 3 tu. Tanda ibadah ditanya gutung di Allah, sedekah jumot. Jadi tanya orangnya kasalah kaprah. Awate musim beliau batai dia, melomba-lomba beliau batai dia. Awate musim haji, musim kurban, kah hana saw melomba-lomba. Kadang-kadang kendaraan ilmu tablo tu 20 juta. Tapi kendaraan yang pada hai untuk draw tu. Ini katalah dia orang yang tua tu kurang tidak.
Dua tu ke Allah. Jadi amalan kurbannya merupakan afdalus sedekah. Menyatakan kalian tahu yang terlebih afdal dalam sedekah iaitu kurban, sedekah kurban. Lalu dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Itu hikmah yang pertama. Dalam hadis yang lain Nabi pegang "Azimu bahayakum", perbesar oleh kalian akan hewan kurban kalian, karena bersungguh pada hari kiamat dia akan menjadi, yaitu kendaraan di atas titian Shiratal Mustaqim. Mengejut orang yang pertama dibangkit di Allah tengah ba'ura kiamat. Yang pertama Nabi kitanya Sayyidina Muhammad. Yang kedua Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang keempat Sayyidina Utsman. Dia dibangkit Sayyidina Utsman di Allah, dibangkit Sayyidina Ali. Dia dibangkit Sayyidina Ali, dibangkit yaitu keluarga Nabi. Dia dibangkit keluarga Nabi, dibangkit penduduk Mekah. Dia dibangkit penduduk Mekah, baru dibangkit ditanya umat manusia. Dia dibangkit kubur. Wate dibangkit ditanya kata duduk bak kubur masing-masing. Nah, yang riwayat 20 ribu duduk atas kubur masing-masing. Seluruh para Nabi Allah pada hari kiamat mereka berkendaraan dengan kuda. Gejok kuda apa-apa oleh Allah kepada Nabi. Dan ke Rasulullah ini didatangkan burak. Rasulullah gejok burak oleh Allah. Kendaraan yang sangat cepat, bagaikan kilat yang menyambar. Ini istimewa Rasulullah. Sedangkan kita yang manusia tergantung amal. Le amal senang dengan ba'ura kiamat. Nah kasih kurban, nah kendaraan dengan mati. Jadi saya ada harta di jalan Allah. Kemudian yang kedua, hikmah daripada berkurban untuk menyembelih sifat kebinatangan yang bak pribadi kitanya. Jadi kepegang oleh Imam Al-Ghazali, bak kitanya manusia boh hinang boh agam nafifut binatang sabuk, binatang buah. Nafifut binatang biasa bak kitanya manusia. Kena theo kitanya ya agam te tawo remok. Tabuka sangi hana makanan kali tadi permo, kali bungeh tu. Yang sifat binatang buas. Yang kedua yaitu sifat binatang biasa, yaitu mengedepankan hawa nafsu, ataupun lebih dikenal dengan penyakit iri dengki, SMS. Susah melihat orang senang ataupun senang melihat orang susah. Nyom yang iri dengki lamati turun silon, takalan na nikmat ba urang lain. Tak cita-citakan lamati ada ajit bergadah nikmatnya. Nyo menyenai dengki dalam hati itu cukup bahaya. Jadi Rasulullah menggambarkan innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru khutam. Sifat ini dengkinya dapat diperhabis amal kebaikan lagi umpama apun diperhabis kaya itu. Baik oh terpegang. Cacok rukuk sibak kata tanpa terhisap. Rukuk tersebut akan habis tanpa terhisap. Begitu juga amalan kita. Jamaah subuh luar biasa di masjid, sedekah luar biasa tanya masjid, bantu fakir miskin luar biasa tanya. Tapi na ini dengki nyo tunggu yang bermasalah. Salah-salah ketahu bahwa Allah yang selamat iman. Sehingga dicerita dalam kitab Sirajul Talibin, ada ulama Allah yang bernama Fudail bin Iyad. Di Fudail bin Iyadnya anak murid cukup malim. Yang pernah kena pegang, di ketika anak murid Fudail bin Iyadnya kena sukrut maut, dia baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. La taqra hadza kita murid baik dia baca no haid long dengar duduk hana baca Yasin tu talqin la ilaha illallah bu jauh la inni abra'un minha
aku telah berlepas diri daripada tauhid, kekenyan meninggal. Maka sidra gure cukup sayang terhadap murid. Ahwat teh kekipakan murid dong hai rumpok kun la ilaha illallah. Gekli filama pukluh malam. Rupanya abak malam kepulumpo oleh Allah. Kalan murid ganyan tengah kebahu oleh malaikat dalam neraka. Sambil bertanya bak murid rat lumpo, wahai murid lun, pakan kata mati kau ba Allah ang selamat iman bi salasati asya'a, wahai murid lun, dengan lun puput hebang perkara yang pertama, lun mataudip na pernah lun jip minuman arak sisun tiga. Yang mana lun jip minuman arak kan tujuan pula bak tubuh lun na penyakit. Ahwat lun jak ba doktor itu kali doktor. Idahnya apabila pernah pulih penyakit, payah jib arak hitung tiga. Yang gejib anak murid Fudel bin Iyad demi kesembuhan penyakit nalatan. Bayangkan orangnya saudara-saudara kita yang kadang-kadang tunggu tip malam, yaitu bermulazamah dengan barang-barang yang haram. Makanya lebih aula hang selamat iman. Yang kedua, lun hang selamat iman, lun mataudet na pernah lung motifut dengan tifut namimah lalat merah. Tajak kena tak pegah mudi, tajak oleh ilm tak pegah oleh ilm. Gara-gara katanya pakai urung bayangna. Anak pah nunggu ilmu mengusi, anak pah gusi nunggu ilmu pakai urung gara-gara haba katanya. Kemudian yang terakhir, lung hang selamat iman karena lung nasifut iri dengki. Maka oleh karena yang dukung tua nyoku salah satu hikmah dan berkurban untuk kasih sifat kebinatangan yang nabak pribadi kita yo. Mudah-mudahan dalam keba Allah ibadah kurban kita yo begetung oleh Allah dan berempok balasan singa di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.